Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, hari ini kita akan membahas beberapa soal TKP berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, intinya ketika teman-teman sekalian mendapatkan soal tentang teknologi ini, TIK ya, dalam soal TKP, cara untuk menjawabnya adalah, tipsnya adalah carilah jawaban yang menuntut kita kita itu mau belajar supaya meningkatkan kinerja kita. Jangan cari jawaban yang tidak mau menggunakan tik atau tidak mau belajar menggunakan tik. Itu pasti nilai poinnya rendah. Oke ya, seperti itu. Nah, kita langsung saja di soal pertama. Perusahaan Anda baru saja memperbaharui salah satu perangkat IT guna mempermudah karyawan menyelesaikan tugasnya. Sikap Anda adalah, oke. Nah, ini ada perangkat IT, gunanya supaya pekerjaan kita itu bisa diselesaikan dengan mudah. Apa yang harus kita lakukan? Tentu kita mengajak rekan-rekan untuk mencari informasi bagaimana mengoperasikan perangkat tersebut di waktu kosong. Nah, ini kan mau diperbarui nih, tentu kita harus menunjukkan keinginan untuk mau belajar, mau mengoperasikan sebuah perangkat itu. Jadi, nah ini lebih bagus lagi nih karena ada kata mengajak rekan-rekan, berarti selain untuk diri kita sendiri, kita juga ajak yang lain. Nah, ini makanya poinnya saya kasih 5. Nah, di sini di waktu kosong. Nah, di waktu kosong misalnya ketika waktu istirahat gitu atau lagi misalnya habis makan dan lain di waktu siang hari, nah kita bisa belajar. Jadi kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Nah, kalau di sini di poin E, mengapa saya kasih 3? Karena menurut saya agak kurang efektif kalau kita belajar itu sepulang jam kantor. Kurang efektif karena menurut saya gini, sepulang jam kantor itu uh, itu menunjukkan bahwa kita tidak bisa memanage waktu kita dengan baik. Karena kalau sepulang jam kantor biasanya kantor sudah tutup, kemudian waktu dengan keluarga juga tidak maksimal. Nah, kurang efektif bagi saya. Jadi makanya saya kasih poin 3 di sini. Oke, jadi kemudian di D, mencari informasi di internet dan mempelajarinya bersama rekan-rekan Anda. Oke, bisa juga. Bisa skor 4 saya kasih 4. Tetapi di sini tidak jelas kapan nih mau mencari informasi. Nah, jangan sampai mengganggu pekerjaan kita. Nah, paling tepat menurut saya adalah di sini, di poin A. Kemudian, Anda melakukan kesalahan fatal dalam tugas karena kurangnya pemahaman tentang teknologi informasi. Yang Anda lakukan adalah, jadi kita ada kesalahan fatal karena kita tidak tahu tentang teknologi informasi yang kita pakai nih. Apa yang akan kita lakukan? Kalau saya pribadi adalah, saya akan mengundang ahli IT untuk memberikan pengetahuan kepada saya tentang cara penggunaan teknologi informasi. Jadi, mencari orang yang memang ahli di bidang itu, karena kan ini kalau misalnya teknologi ini tidak kita pakai dengan baik, itu jadinya kesalahan fatal. Berarti yang kita undang itu untuk mengajari kita itu memang ahli di bagian itu. Ya, seperti itu. Oke, kita lihat di C, mengundang ahli IT untuk memberikan pengetahuan informasi kepada saya tentang pentingnya. Nah, ini bagi saya agak kurang maksimal ya, karena cuma pentingnya. Ya, di bagian B itu penggunaannya itu lebih action ya, lebih ke tindakannya maksimal. Makanya kita kasih poin besar di sini. Di sini agak kurang, saya kasih poin 4. Kemudian melapor pada atasan dan mengikuti petunjuknya, ya kurang ini
tidak menunjukkan inisiatif kita ya untuk menyelesaikan permasalahan kita. Kemudian mencari jalan keluar dan permasalahan yang saya hadapi kurang jelas seperti apa action tindakan yang kita mau ambil. Kemudian membahas permasalahan yang saya hadapi dengan kerja kurang bagus juga ya. Tidak ada tindakan nyata. Lanjut. Di dalam perusahaan tempat Anda bekerja diadakan pelatihan tentang teknologi yang baru dirilis. Anda mengetahui bahwa teknologi itu tidak ada hubungan dengan pekerjaan Anda saat ini, sedangkan atasan tetap memerintahkan Anda untuk ikut, maka tindakan Anda lah. Nah, seperti tadi di awal saya bilang bahwa meskipun tidak ada hubungannya dengan pekerjaan kita, yang namanya teknologi itu wajib kita pahami dan sebaiknya memang kita tahu cara penggunaannya. Makanya saya kasih poin paling tinggi itu di E, menerima dan mengikuti pelatihan karena sadar akan pentingnya pelatihan tersebut. Yang namanya teknologi meskipun tidak kita gunakan untuk saat ini, suatu saat akan kita gunakan di tempat lain atau di pekerjaan lain. Jadi ini saya kasih poin terbesar. Menerima dan menunjukkan kepada atasan bahwa diri Anda patut dan taat. Ini hanya dia mau menerima karena hanya mau menunjukkan kepada atasan. Nah, makanya kurang baik menurut saya. Menerima dengan senang hati dan ambisius mengikutinya karena atasan akan menguji ini mengikuti pelatihan mau meningkatkan diri hanya karena ingin dipuji. Kurang tepat juga menurut saya. Menerima dan mengikuti pelatihan tapi tidak mendengarkan. Lah buat apa kalau misalnya mau ikut pelatihan tapi tidak mendengarkan materinya dengan baik, itu buat apa? Itu buang-buang waktu, mending kerjakan pekerjaan lain. Itu kurang bagus. Menolak karena bertolak belakang sangat tidak benar ya. Disarankan untuk memilih jawaban seperti ini. Lanjut. Saya adalah salah satu junior di sebuah perusahaan. Pada era saya, perusahaan mengharuskan mengubah sistem kerja menggunakan IT, mulai dari pengiriman surat, komunikasi dengan pihak lain untuk bekerja sama, dan segala macam hal lainnya. Senior di tempat saya masih tetap menggunakan sarana non-IT. Apa yang akan saya lakukan? Oke. Kalau saya pribadi adalah memberikan penjelasan kepada senior tersebut dan mengajarkan mengenai IT. Nah, ini sering sekali saya alami di tempat kerja. Jadi banyak senior-senior yang memang sudah tua ya, tidak bisa menggunakan teknologi dengan baik. Tentu kita berikan penjelasan bagaimana pentingnya IT itu dan bagaimana mengoperasikannya secara perlahan ya, karena tidak bisa langsung juga karena kan senior dan orang tua ya. Jadi ini menurut saya poin yang paling penting. Memberikan penjelasan kepada senior tersebut ya kurang bagus juga kalau cuma penjelasan, Pak harus belajar Excel supaya seperti ini, harus belajar internet supaya bisa mengajar online. Tidak bisa ya kalau hanya begitu, tapi bagaimana kita ajarkan solutif dan ada tindakannya, ada actionnya. Kemudian membantu senior dalam bekerja yang mengharuskan penggunaan IT. Lah ini kan kurang bagus kalau kita cuma membantu, padahal itu pekerjaannya, ya seharusnya kita ajarkan. Karena IT diharuskan, seharusnya senior mau sendiri. Ya, tidak seperti itu juga kali ya. Kita ini tidak menunjukkan peranan kita seperti apa. Biarkan saja sampai senior tersebut merasa IT diperlukan. Kurang bagus juga ya. Kita tidak solutif, tidak ada tindakan, tidak ada tindakan yang nyata. Oke, lanjut. Anda sedang mengerjakan sebuah tugas dengan suatu aplikasi, tiba-tiba di tengah jalan aplikasi tersebut error sehingga mengganggu pengerjaan Anda akan. Nah, ini biasanya nih teman-teman, biasanya kita menggunakan komputer, tiba-tiba komputer itu misalnya error ya. Atau misalnya ada aplikasi, tiba-tiba aplikasi itu error. Nah, apa yang harus dilakukan? Kalau saya pribadi, itu biasanya saya langsung menutup aplikasi supaya tidak ada data-data atau tidak ada hal-hal yang lebih besar lagi, tidak ada kerugian lagi.
Jadi langsung saya tutup aplikasi itu. Karena biasanya kalau dia error, ada data yang hilang, itu sangat berbahaya. Nah, bisa juga kita panggil ahli IT untuk menanyakan permasalahan ini seperti apa. Tapi kalau misalnya kita manggil IT dan butuh waktu lagi, bisa saja data kita atau pekerjaan kita terhambat, kerugian kita maksimal, ya mending inisiatif sendiri dulu lah ya. Nah, oke. Menanyakan kepada teman yang pernah mengalami hal serupa bisa juga, tetapi biasanya kalau misalnya teman dia pernah mengalami hal serupa dan belum tentu teman itu punya solusi. Ya, pernah mengalami tapi belum tentu dia punya solusi. Nah, itu yang berbahaya. Menyampaikan pada atasan, nah ini kurang gercep menurut saya, ya. Mengerjakan dan berharap aplikasi ini seperti pasrah saja, tidak ada tindakannya. Jadi saya lebih memilih poin pilihan A dengan skor 5. Lanjut. Tetap semangat ya. Atasan meminta saya untuk membuat laporan hasil kerja melalui aplikasi berbasis internet. Sementara saya terbiasa membuat laporan dengan printout hasil ketikan komputer. Saya akan tentu ya harus menggunakan internet dong ya. Mau belajar, mau meningkatkan kinerja berarti harus pakai internet. Jangan pakai manual lagi laporannya. Nah, jadi saya pilih belajar untuk membuat laporan hasil kerja melalui aplikasi internet. Jadi punya keinginan. Meminta teman untuk membuat laporan hasil kerja saya dengan aplikasi salah, kurang maksimal menurut saya. Kita tidak menunjukkan bukti tindakan bahwa kita mau belajar. Kemudian meminta kebijakan pada atasan untuk dapat bekerja, untuk dapat mengerti kebiasaan saya. Wah, ini kok ini Anda siapa kok harus dimengerti ya kebiasaan Anda? Itu sangat kurang bagus ya. Anda tidak punya inisiatif untuk belajar, untuk meningkatkan kinerja menggunakan IT, itu sangat kurang bagus. Tetap membuat laporan dengan berout karena sudah terbiasa. Salah. Di satu sisi Anda membantah atasan Anda, di satu sisi Anda tidak punya keinginan untuk belajar. Malas membuat laporan hasil kerja, wah sangat kurang bagus lagi ya. Anda adalah seorang asisten ahli dari sebuah perusahaan yang tidak paham teknologi. Kemudian kemajuan IT menuntut Anda untuk membuat sistem baru dalam perusahaan Anda. Sikap Anda adalah, ini kan kita asisten ahli ya. Nah, tentu bagi saya akan ikut mengembangkan teknologi tersebut dan meminta ahli IT di perusahaan untuk mengajari Anda. Jadi ini jawaban paling bagus karena ada inisiatif untuk belajar teknologi, ya, dan ada inisiatif untuk mengembangkan diri, inisiatif untuk memanfaatkan teknologi. Makanya saya kasih poin 5. Ikut mengembangkan teknologi tersebut bersama ahli IT dari perusahaan Anda dan Anda membantu mengerjakan anggota lain. Oke, sebentar. Ini ada 2 jawaban, ikut mengembangkan teknologi tersebut bersama ahli IT dan perusahaan Anda dan Anda membantu menggerakkan anggota lain. Ini juga bagus ya, ini juga bagus. Jadi kita punya inisiatif untuk menggerakkan teman kerja kita yang lainnya. Nah, bagi saya antara B dan D itu bisa diberikan poin maksimal. Nah, karena ini soal TKP, saya kembalikan ke teman-teman sekalian, kira-kira yang mana yang menurut teman-teman paling bagus. Nah, ini juga bisa menurut saya dikasih skor 5 karena di sini membantu menggerakkan anggota lain. Tetapi di satu sisi yang pilihan B itu Anda ahli IT itu Anda minta untuk mengajari Anda. Di sini ada kemauan Anda untuk belajar ya, untuk belajar. Nah, saya kembalikan ke teman-teman ya. Boleh memilih B, boleh memilih D, terserah yang mana menurut teman-teman. Tapi bagi saya pribadi, saya lebih condong ke B sih karena di sini
Anda menunjukkan sikap bahwa Anda mau belajar secara maksimal. Lanjut, menurut saya, kemampuan menguasai dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi bagi pegawai negeri adalah, ya tentu saja ini adalah sebuah kewajiban ya. Sebuah kewajiban untuk meningkatkan kinerja kerja kita. Nah, oke, saya akan pilih A, itu adalah poin maksimal. Intinya adalah teknologi itu untuk meningkatkan kinerja. Ya, meningkatkan kinerja. Jadi wajib untuk meningkatkan kinerja, itu bagi saya. Penting karena menjadi tuntutan zaman sama ini, oke, bisa juga ya, tetapi meskipun jadi tuntutan, alasan yang paling tepat adalah kita mau meningkatkan kinerja. Wajib untuk pegawai negeri yang memiliki kapabilitas, bukan hanya yang memiliki kapabilitas ya, bahkan semuanya. Ya, sebaiknya difokuskan pada pegawai negeri yang mudah-mudah. Salah. Semua pegawai harus mau menggunakan teknologi. Suatu hal yang tidak wajib. Wah, ini sangat. Jangan memilih soal-soal seperti ini. Meskipun Anda sangat malas menggunakan teknologi, ketika Anda mengerjakan soal TKP seperti ini, jangan sekali-kali memilih jawaban seperti ini. Ini skornya pasti sangat rendah dan itu akan merugikan Anda. Lanjut. Kantor saya sepakat untuk membuat grup di sebuah program jejaring sosial untuk mempermudah komunikasi dan berbagi informasi. Sementara gadget saya belum mendukung untuk program tersebut. Nah, apa yang akan kita lakukan? Nah, tentu kalau saya pribadi, karena kita mau meningkatkan komunikasi, kita mau meningkatkan kinerja kita, supaya gampang berkomunikasi, bekerja sama dengan yang lain. Nah, ini sebuah keharusan. Tentu saya akan berusaha untuk mengganti gadget supaya bisa ikut dalam grup tersebut. Nah, itu ya. Menunggu ada uang lebih untuk membeli gadget yang bisa saya gunakan untuk ikut. Ya boleh juga. Sama saja sih menurut saya. Cuma kalau ini kalau segera, dari kata-kata segera berarti kita punya keinginan besar ya untuk mengupgrade diri, karena memang berkaitan dengan pekerjaan kita. Menunggu ada uang, nah kapan ada uangnya? Padahal kan kita kan kerja, ada gaji, tentu kan pasti bisa beli lah ya. Ikut grup jika sudah ada keinginan. Wah, ini tidak menunjukkan inisiatif untuk belajar. Kemudian poin D, tidak ikut grup dan meminta, sama saja dengan poin pilihan E ya. Kemudian B, tidak ikut grup karena saya masih bisa berkomunikasi, saya kurang bagus juga. Itu tidak ada inisiatif untuk belajar, untuk menggunakan teknologi. Jangan pilih jawaban seperti ini. Lanjut. Teknologi informasi saat ini sangat berkembang pesat dan sangat bermanfaat untuk mempermudah penyampaian informasi di perusahaan Anda. Tetapi di samping manfaat, ternyata juga banyak hal negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan teknologi. Salah satunya adalah disalahgunakan oleh karyawan Anda untuk hal-hal yang bertentangan dengan tujuan perusahaan. Hal ini tentu memberikan dampak yang buruk pada perusahaan Anda. Jika dibiarkan begitu saja, sikap Anda sebagai seorang pemimpin adalah, nah kita tidak bisa membatasi teknologi, ya. Tetapi langkah yang paling bagus adalah bagaimana kita memfilter teknologi ini supaya tidak digunakan ke hal-hal yang negatif. Jadi bagi saya poin yang paling tertinggi adalah mencari informasi tentang cara penggunaan teknologi informasi tersebut dan bagaimana membuat batasan dan menerapkan pada perusahaan. Nah, kita buat batasan. Kita filter teknologi itu ya. Jadi ini poin tertinggi. Mempelajari, membuat batasan-batasan kemudian menerapkannya pada perusahaan. Nah, bisa juga ya. Kemudian membuat batasan pada teknologi tersebut agar tidak disalahgunakan kemudian menerapkan perusahaan. Nah, tentu kita harus pelajari dulu. Kita ada keinginan untuk mempelajari teknologi itu. Tunjukkan bahwa kita mau mempelajari teknologi itu, kemudian kita kasih batasan dan kita terapkan pada perusahaan batasan itu. Itu yang paling baik menurut saya.
Jadi ini E poinnya 5. Oke, terima kasih. Demikianlah pembahasan soal TKP berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Jika teman-teman lainnya memiliki saran atau jawaban lain, silakan sharing dan menuliskan di bagian komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan update video dari kami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.